Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, yang selalu setia bersama LLC, ya di tengah ngantuk-ngantuknya masih menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang santai, untuk saling berdiskusi dengan trainer ataupun dengan Pak Edi ya, Master Trainer IFC juga pembina LLC, ataupun yang biasanya dengan narasumber kita yang memang meluangkan waktunya ya tiap saat ada kesempatan. Kembali dengan saya Aceh sebagai moderator pada malam hari ini. Namun kembali diingatkan lagi bahwa LLC ini kita mohon maaf bukan Bapak Ibu, mudah-mudahan saya juga nggak lupa panggilannya di sini Abang None ya. Aduh, mudah-mudahan saya juga tidak kelupaan nih. Ya, kita biar lebih akrab dalam LLC ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan diberkatinya kita semua ya, tentunya akan nikmat sehat ya. Nikmat untuk selalu berpikir positif, baik hati kita, pikiran, dan juga perasaan kita yang emang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih juga atas kehadirannya, dan juga khusus pada pembicara kita, Kakanda Edi Iskandar ya, yang dalam partisipasinya di acara LLC Talk pada malam ini. Untuk semuanya, barakallah ya, kami ucapkan semoga lancar acara ini. LLC Life Learning Club adalah merupakan salah satu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik ya, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Melalui program LLC Talk pada malam ini yang biasanya kami adakan tiap Selasa malam dan ataupun Kamis malam, dengan berbagai narasumber dan juga dengan topik yang berbeda-beda tentunya. Kami perkenalkan profil singkat dari abang kita atau kakanda kita, yaitu Edi Iskandar. Selain sebagai pembicara di LLC Talk juga, beliau adalah pembina LLC dan tentunya juga sebagai Master Trainer EFT, Emotional Freedom Technique, yang Bapak Ibu sudah ketahui ya. Dengan tema pada malam hari ini adalah temanya bagus sekali ya, 4 disciplines dan execution 4DX. Singkatannya 4DX itu sudah terlihat wah keren ya. Nah, untuk pemaparan materinya sebagus apapun ini nanti kita konsep akan dengarkan oleh Pak Edi ya. Acara akan diakhiri hingga 9.15 waktu Indonesia Barat, insya Allah, ataupun mentok-mentoknya nanti jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berbeda-beda di wilayah masing-masing, semoga yang waktunya masih udah malam masih bisa melek. Oke, profil singkat beliau Dr. Edi Iskandar, Master of Science ya. Kembali kami infokan, beliau adalah lulusan dari S1 Teknik Mesin dari UK, S2 Sistem Manufacturing dan Manajemen dari UK, dan berlanjut dengan S3 di bidang manajemen dari USA ya. Dan beliau adalah dosen teknik mesin PEDC ITB, senior scientist JP PT Teknologi. Juga beliau adalah dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti dan ketua STP Texmaco Purwakarta. Dan beliau juga sebagai Presiden Direktur Texmaco Mechatronic Otomasi di Singapura dan CEO CPM Consulting di bidang SDM, Sistem Manufacture dan Manajemen, dan juga beliau sebagai founder EFT Center Indonesia, Barca Wakaf International Foundation, dan Universal Social Economic Foundation atau disingkat UNISOF, dan juga sebagai Chairman ICEP ya, tentunya sebagai Chairman ICEP, yaitu International Community for EFT Practitioner. Di samping beliau sendiri sebagai pembina LLC Life Learning Club. Dan terakhir adalah beliau komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Ini adalah profil singkat dari Pak Edi Iskandar. Kalau mau panjangnya panjang sekali sampai berlembar-lembar. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke WA Group LLC Talk baik 1, 2, dan 3, dimohon mungkin bisa mengklik join di WA Group
karena materi dan rekaman akan hanya di-share di LLC Talk only ya, tidak di grup-grup lainnya, karena ini LLC. Berbeda dengan Icon Talk biasanya kita di iChat komunitas itu kita share juga, tapi untuk LLC hanya di LLC ya. Demikian profil singkat beliau. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Abang Edi, Kakanda Edi untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi. Waalaikumsalam. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menghadapi cobaan ya, sahabat LLC, biasanya kita mulai mengalami apa yang dikatakan stres ya. Dan stres ini memicu fight, fly, dan juga freeze. Ternyata mereka berdua ini justru jadi freeze ya. Jadi orang yang diam dan menyalahkan. Siapa ini yang nyuri ya, yang mencuri cheese ya, keju. Jadi mereka bukannya malah melakukan suatu bagaimana aksi terhadap perubahan, tetapi diam sibuk menyalahkan. Nah, inilah yang digambarkan ini sangat beda dengan pribadi dua tikus ini, walaupun ini sebenarnya binatang, tapi karena mereka simple ya, mereka ini menyikapinya apa ketika keju habis ya. Let's go be by God, yang sudah terjadi terjadilah ya. Let go, selesai. Next, mereka melangkah karena mereka kerja yang sangat kompak, satu pribadi dominan, satu pribadi influence, mereka terus aja maju. Sampailah mereka mendapatkan cheese bongkahan baru itu di stasiun N, dikisahkan di buku ini. Sementara yang dua orang ini sibuk menyalahkan kehidupan, artinya mulai masuk kepada status quo dan ingin susah untuk berubah. Sampailah pada satu saat si Ho bilang sama Hem, kalau begitu kita tidak bisa tinggal diam karena perut kita, kalau kita terus aja begini akan lapar. Maka Ho mengambil inisiatif untuk mengantisipasi perubahan. Artinya apa? Ho baru menyadari bahwa ketika kita sibuk menyalahkan, itu adalah sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah. Sementara dia tahu bahwa kehidupan ini, perubahan ini kekal. Sehingga Ho menyadari dia sudah berubah pada satu hari setelah mereka berdua ini sama-sama seirama, menahan lapar gitu ya, karena sibuk marah siapa yang curi kejunya. Dan Ho menentukan sikap sementara Hem masih tetap dengan status quo-nya. Dan Ho pun di dalam perjalanannya dia mengatakan apa? Yang namanya perubahan, mencapai suatu goal setting, itu sesuatu yang mungkin saja berhasil dan mungkin saja tidak. Tetapi kebanyakan ya dalam sifat manusia itu takut terhadap perubahan, apalagi menuju goal setting, dia katakan tidak. Setiap ada perubahan tentu ada kesempatan untuk mencapai. Nah, inilah mental yang dilakukan oleh Ho. Sehingga Ho berjalan dengan sendirinya menuju ke tempat di mana dia bisa menemukan cheese ya. Singkat cerita, Ho mendapatkan juga stasiun N, cheese yang berbongkah itu, sementara Hem butuh waktu untuk melakukan perubahan. Di kisahnya Hem juga last minute itu juga melakukan perubahan, tetapi sebagai pribadi yang telat. Itu kenapa saya katakan pribadi ini itu dibahas juga di dalam salah satu buku oleh Robert Arum ya, itu tentang bagaimana karakter manusia itu yang diistilahkan ataupun diberi satu label ya. Ada yang label dominance, influence, steadiness, and compliance. Lain waktu kita bahas tentang DISC ini. Namun disinilah ternyata tadinya saya baca buku ini, walaupun buku ini udah lama ya, tetapi sangat menarik untuk diulang-ulang. Itu saya melihat ini cerdas sekali ya. 4 personal dengan 4 karakter. Yang saya nampak justru ketika dominance dan influence-nya itu dibawa sederhana, maka semuanya menjadi mudah ya. Kalau dalam kajian kita selama ini lebih kepada let go, let God. Tetapi ketika dibawa secara complicated, apalagi kepribadiannya sudahlah steadiness, kemudian compliance,
ini sangat berat ya. Nah, jadi ini menurut saya bagaimana bekerja itu sebenarnya dalam konsep yang dikatakan seimbang. Jadi antara harap dan takut itu mesti kita seimbangkan. Agar apa? Yang kita harapkan ya itu menjadikan kita optimis, yang kita takutkan itu justru diubah menjadi adrenalin untuk menuju harapan ataupun goal. Baik, saya lanjutkan. Perhatikan, kita masuk sekarang ke materi kita ya, yang tadi saya sampaikan ini 4DX dari judul yang selengkapnya adalah The Four Disciplines of Execution, ditulis oleh 3 orang, dan mereka ini juga mengkaji dari berbagai CEO dari seluruh belahan dunia, ya, bagaimana achieving your widely important goals, ataupun suka disingkat dengan WID. Widely itu adalah sesuatu yang betul-betul ya. Wily kan sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ganas ya, yang luar biasa. Jadi bagaimana kita mencapai goal setting kita yang kita betul-betul inginkan. Makanya diistilahkan your WID ya, widely important goals. Jadi Chris, Sin, dan Jim ini 3 orang ini bekerja sama, dan ini menjadi salah satu the best book ya di awal tahun 2010-an ya, sekitaran 2012. Baik, sahabat LLC, perhatikan. Ini saya ambil dari salah satu kajian yang biasa juga membahas tentang buku-buku ya dari productivity. Perhatikan ya, manusia secara umum itu mereka hidup dalam diistilahkan the whirlwind ya. The whirlwind ini ibaratnya pusaran yang kelihatannya sibuk tapi nothing happen. Kenapa demikian? Karena 3 orang tersebut sudah meneliti ya, tidak hanya CEO tapi pada umumnya leaders itu lebih dari 200.000 orang leaders di dunia ya. Bagaimana mereka setiap harinya sibuk, tetapi at the end of the day ataupun at the end of the week atau at the end of the month atau dalam target tahunan itu tidak tercapai. Idenya banyak ya, pengen A, pengen B. Makanya di sini ada satu catatan, a good idea without execution is worthless. Jadi kita ya, ketika banyak ide itu betul-betul harus disusun secara baik. Karena apa? Agar the whirlwind ini itu tidak berlaku pada diri kita. The whirlwind ini dianggap seperti everything seems urgent. Jadi mungkin saja di ruangan ini ada yang masih kehidupannya seolah-olah aktivitas mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu semua kayaknya penting ya. Jadi semuanya sibuk, sebenarnya ada goal setting yang dikatakan with, tetapi goal settingnya tidak menjadi prioritas. Nah, inilah kajian ini menggambarkan agar ada 2 ya sifat yang harus kita bedakan. Kalau kita di whirlwind ya, kalau kita berada pada pusaran ya, kalau di Indonesia itu ada angin puyuh ya, lingkaran-lingkaran angin yang tidak jelas tujuannya kemana gitu ya, atau kita menyelesaikan apa yang dikatakan tadi while important goals ya. Jadi apakah kita berjalan dengan tanpa arah walaupun merasa sibuk ya, atau kita jelas arahnya dan kita lakukan eksekusi sampai capai target. Perhatikan sahabat LLC, ada 4 disiplin ya, 4 disiplin yang dijelaskan di buku ini. Disiplin itu yang pertama, kita harus fokus kepada goal utama kita yang dikatakan widely important goal. Kenapa? Di sini digambarkan ya, kalau misalnya ada sahabat kita yang kerja di bagian menara di katakanlah Soekarno-Hatta ini, di menara bandara ya, itu dia mengatur ya semua kepentingan dari setiap orang yang sekarang ini. Tentu naik pesawat itu dalam konteks penting ya, karena pesawat dianggap untuk lebih cepat, kemudian juga dengan destinasi yang jauh tapi dengan kecepatan tinggi. Ini antara mana yang berangkat dan mana yang tiba, ini semuanya penting. Tetapi bagaimana
ya personel ataupun officer di bandara ini menyusun ya semuanya ini menjadi suatu susunan yang akhirnya dilakukan siapa yang bakal mendarat duluan, kemudian siapa nanti yang akan take off duluan. Ini semua disusun dengan baik. Inilah yang dikatakan kan checklist ya dari daily activity kita, terutama mana yang penting. Itu kalau kita sudah dalam langkah menuju goals. Tetapi kalau kita baru saja ingin membuat goals, maka dari sekian banyak goals itu kita harus tentukan prioritasnya yang mana. Yang dikatakan wildly important goals itu artinya ya mulai dari goals yang kita katakan jangka menengah, katakanlah setahun, kemudian diturunkan ke bulan, diturunkan ke hari, ya dari minggu ke hari, di hari pun ada checklist. Bagaimana checklist ini dibuat seperti WIG ya, mana yang lebih penting untuk mencapai sasaran menengah yang dikatakan 1 tahun itu. Jadi kalau diistilahkan begini, kalau kita sudah list pekerjaan kita harian itu, kita akan segera melakukan konsolidasi. Apabila saya tidak melakukan langkah yang ini, ya maka goal saya kemungkinan tidak tercapai, atau apabila ya saya melakukan ini wajar, yang lain itu merupakan prioritas kedua. Nanti saya singgung juga bagaimana pendekatan untuk melakukan WIG ini, sahabat LLC. Sehingga ya di sini kajiannya itu adalah tentang time management. Bagaimana kita nanti ya mengatur semua target-target kita sesuai dengan waktu kita itu di dalam yang dikatakan matriks urgent dan important. Urgent itu adalah mendesak, important itu adalah penting. Nah, inilah disiplin yang pertama, artinya fokus. Ketika kita bicara fokus, ini ada satu kisah ya. Kisahnya itu fokus itu agar kita betul-betul bisa kondisinya itu fokus. Jadi ada salah satu buku, mungkin saya tidak ceritakan judul bukunya di sini, itu diceritakan ya ada seorang nenek-nenek itu yang notabene dia menjadi juara maraton di Amerika. Seperti kita ketahui juara maraton di Amerika itu adalah biasanya kan anak muda, tapi ini nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini dengan jarak 42,9 km dia bisa menjadi juara. Sehingga ditanya sama cucunya, karena sebenarnya kisah ini tuh menjadi inspirasi dari cucunya yang memecahkan rekor Guinness Book of Record ya, yang bisa jalan di antara 2 gedung tinggi di atas seutas tali. Jadi orang ini sebenarnya anak muda yang dapat inspirasi dari neneknya. Tapi yang akan saya ceritakan ini neneknya ini. Jadi yang namanya fokus, sahabat LLC, kita udah jelas. Kita mau kemana dan kita dari mana. Kita udah siapkan resources kita. Dan kita kalau bicaranya itu, ya, itu sudah menuju ke akhir tahun misalnya, nampaknya kita lelah. Ya. Tetapi disinilah bagaimana seperti ada kisah lagi di dalam Guinness Book of Record, mungkin saya tanya dulu dengan sahabat LLC. Pernah nggak Anda tahu ada orang yang sudah makan 1 sepeda? Atau Anda yakin nggak ada orang yang pernah makan 1 sepeda? Coba saya pengen lihat chattingnya. Pernah Anda tahu, mungkin pernah baca ada orang makan 1 sepeda, atau Anda yakin nggak sepeda itu bisa dimakan oleh manusia? Ya, silakan tolong di chatting jawabannya. Possible or not? Ya, pernah yakin. Tapi Mbak Ana udah bilang tidak yakin ya. Iya, enggak kata Rina ya. Mbak Rina bilang enggak. Ini Mbak Salami possible. Nah, ini Mbak Salami dari awal positif ya, enggak yakin. Nah, ini Beli Nyoman bilang yakin ya. Ada juga yang bilang pernah dengar itu Ustadz Ulin ya. Jadi gini sahabat LLC, disinilah kita bicara sistem execution ini. Jadi kalau kita bicara goal yang kita lihat 1 tahun kelihatannya berat, sebenarnya itu tidak. Makanya nanti ada langkah yang dikatakan lag measure ya, lag measurement.
Jadi kisah dari orang yang memakan sepeda ini, sebenarnya sepeda ini dibongkar, artinya di disassembly, dibongkar. Kemudian semuanya dipotong kecil-kecil, ya, rantainya dipotong kecil-kecil, seperti kita ketahui rodanya juga terbuat dari karet juga dipotong kecil-kecil, yang lain rata-rata besi, ya, kaleng, itu kira-kira komponennya ya. Nah, itu bagaimana bisa sepedanya habis? Dicicil, ya, dicicil. Jadi hari ini misalnya 3 kali makan sehari, maka dicicil. Hari ini bannya dulu yang dimakan, ya. Satu potong kecil dari ban dimakan, ya. Jadi akhirnya sekian lama itu sepeda habis dimakan dan itu menjadi Guinness Book of Record. Artinya kalau kita punya dream yang besar, tidak perlu takut, ya. Di dalam kajian kita ketika bicara tentang mindset bilioner, kita katakan apa? Bahwa ketika kita sudah punya niat yang insya Allah bisa kita capai, itu seperti melakukan sa'i, ya. Kita melakukan saja, if there is a way, maaf, if there is a will, apabila ada niat, there is a way, ya. Allah sudah siapkan caranya. Baik, kembali lagi ke nenek tadi, fokus. Jadi si nenek ini menceritakan fokus, itu kita tidak mudah terdistrak. Itu kenapa kalau dalam pelajaran time management, itu kalau kita biasa suka main HP, ya, itu sebaiknya pada jam-jam yang tertentu kita betul-betul fokus, ini semestinya di off, ya, di silent. Dan itu harus akan menjadi habit. Jangan sedikit-sedikit lihat WhatsApp, sedikit-sedikit lihat Facebook, ya, sedikit-sedikit, maaf ya, buka email kalau dulu itu. Nah, jadi inilah sesuatu yang dianggap bukannya with yang dilakukan, tetapi melakukan sesuatu yang distract. Nah, si nenek ini mengatakan apa? Tentu saya latihan. Bagaimana saya ingin memecahkan rekor itu? Saya latihan. Nah, ini teknikalnya ya. Latihan itulah yang akan menjadi habit dan akan menjadi kekuatan. Dia latihan apa? Kalau saya ingin mencapai rekor sekian jam, maka saya hitung per langkah berapa per menit itu harus saya lakukan. Jadi dari 42,9 kilo itu, apabila dicapai, katakanlah, saya sih tidak pernah begitu mencatat ya, berapa rekor maraton itu, katakanlah 5 jam. Maka 5 jam itu dibagi 42,9 dan dilihat per langkahnya itu berapa yang harus dia maintain. Dia harus jaga. Dan itulah yang dia fokus. Dia fokus kepada target-target kecil. Walaupun target besarnya ada. Itu yang dikatakan fokus. Ya, jadi kalau kita masih bingung apa itu fokus, apakah fokus itu seperti sholat? Iya, kalau lagi sholat. Tapi kalau kita lagi kerja, fokus itu adalah target yang kita sudah buat sampai detail, sampai kecil, dan itu harus terjadi. Inilah yang kita katakan bagaimana konsep eksekusi. Jadi bicara besar itu betul, tetapi harus di breakdown. Makanya ini saya kisahkan tentang ada orang makan sepeda, tentang nenek-nenek juara maraton, agar apa? Memberikan inspirasi kepada kita bahwa goal setting itu insya Allah tercapai. Asalkan tadi dia itu adalah possible, ya, bukan sesuatu yang impossible. Mungkin. Nah, tadi kalau kita bilang tadi soal makan sepeda sudah tidak mungkin, nah itu tidak akan. Tapi kalau kita bicara mungkin, itu akan terjadi. Baik, saya kembali ke slide ya, saudara sahabat LLC. Nah, ini poin pertama, disiplin kepada goal kita ya. Itu fokus kata kuncinya. Disiplin ini ya, lain waktu kita akan diskusikan tentang buku dari Brian Tracy, itu yang dikatakan Eat That Frogs ya, baik for students dan juga for professional. Ini bagaimana Eat That Frog ini mengajarkan kita tentang ABCDE method ya. Bagaimana tadi urgent important itu kita akan bagi, bahkan ada yang kita harus hilangkan dari list activity kita itu. Nah, ini kita akan bahas di lain waktu, tapi inilah persoalan time management yang kita menganggap bahwa ngapain sih harus begini. Kalau kita nggak habit, memang rasanya capek ya. Itu yang digambarkan dalam buku Who Move Your Cheese ya. Kita selalu berpikir secara complicated.
Padahal diibaratkan tikus ya yang punya otak itu cuma sederhana saja berpikirnya, mereka tetap maju. Mereka harus makan gitu ya. Sementara kita banyak sekali hambatannya, mental blocknya. Baik, sahabat LLC, saya lanjutkan. Ini kira-kira nanti bahasannya ya kalau kita nanti bicara tentang time management di lain waktu. Tetapi bagi sahabat yang sekarang lagi dalam program Mind Master dengan coach Al-Mu'az, itu sebaiknya segera dipelajari tanpa menunggu sesi live learning club ataupun lainnya. Baik, saya teruskan. Yang kedua, ya, yang kedua disinilah ada istilah measure, ya, lead behaviors ataupun lead measurement. Artinya, ketika kita punya target, selama ini target itu selalu saja dianggap alah mudah, bisa kok saya capek gitu. Istilahnya tuh kita optimis tetapi tidak terukur dengan akurat dan biasanya hanya berdasarkan data-data historical. Baik itu historical dari kita pribadi ataupun historical yang kita anggap umum melakukan demikian. Nah, ukuran itu misalnya dicontohkan di sini kebanyakan ya, ini ibu-ibu nih yang suka bagaimana agar berat badannya lebih ideal ya. Nah itu dia sudah punya target bahwa oh ya dalam 3 bulan akan turun misalnya 5 kilo. Dan dia sibuk ya untuk turun 5 kilo dulu saya pernah itu dengan diet ya, dengan olahraga 3 menit itu cukup. Dan dia selalu saja mengukur ya misalnya tiap hari di sore ataupun tiap minggu gitu ya, tanpa melakukan aktivitas yang betul-betul rutin agar tujuannya tercapai. Inilah yang dikatakan lack measurement. Sesuatu yang hasilnya itu diukur berdasarkan target yang dianggap umum. Kalau kita bicara dalam konteks misalnya nanti selling, itu nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi kalau kita bicara selling, ya di sini pun ada sebagai pendahuluan, tapi lebih pengusaha itu bicaranya adalah revenue, ya berapa sih pendapatan gitu ya. Nah apabila sekarang ini sudah berjalan di zamannya COVID, ini kita banyak menggunakan yang dikatakan digital marketing ya. Tentu kalau bikin digital marketing itu kita juga memperhatikan apa yang dikatakan subscribers. Kalau kita menggunakan like result, maka kita menetapkan, oh iya, saya pengen selling saya tahun ini itu adalah 12 juta. Berarti kalau kita turunkan menjadi 1 bulan menjadi 1 juta. Itulah revenue 1 juta. Dulu saya punya subscribers itu sekian. Maka harapan saya dari sekian ini akan dapat ini. Ini yang menurut saya ya yang selama ini ataupun dari kajian ya di dalam buku 4DX ini yang banyak orang tidak mencapai tujuannya. Actionnya betul, tapi tidak dalam the sense of execution. Nah, itu kenapa untuk mencapai revenue itu, dia harus bagaimana meningkatkan subscribers. Ya, karena nanti dalam langkah-langkahnya saya akan jelaskan bagaimana kita melakukan prospek. Untuk meningkatkan subscribers, itu harus ada ya artikel yang dibuat setiap hari. Berapa artikel? Agar orang rajin mampir ya, apakah itu di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kemudian dia juga harus follow up sebelum terjadinya closing. Karena closing itulah yang akan adanya revenue. Tetapi kalau dia tidak follow up, maka tidak akan ada closing. Nah inilah yang dikatakan lead measurement yang akan berubah menjadi lead behavior. Behavior itu udah sikap, menjadi habit. Jadi kalau seorang pengusaha ya, ataupun kita sendiri punya target-target tertentu, disinilah kita perlu mempelajari konsep-konsep yang dikatakan lead measurement. Nah, lead measurement inilah bagi teman-teman yang sekarang ingin pada jadi pengusaha, ini yang kita lihat ya, misalnya ada target kita yang biasanya kita suka cerita ya, di dalam yang katakanlah bisnis canvas ya, berapa omset Anda tahun ini? At the end of 31st dari Desember 2021 ya. Oh 12 juta misalnya ya. Tapi itu kita mau tingkatkan, nanti ini cerita belakangan lah ya kalau kita mau meningkatkan 12 juta. Berapa marginnya? 30%.
ya. Ini biasanya kita ngitung-ngitungnya seperti ini. Tetapi di dalam belajar lead measurement itu, kita harus memahami untuk mendapatkan omset ini itu harus melakukan prospek. Nah, inilah langkahnya. Bagaimana langkah efektif sales ini? Itu ada 8 langkah. Dia harus melakukan prospek. Tadi yang saya gambarkan, bagaimana dia membuat tulisan-tulisan ya, yang dia akan mencari subscribers ataupun follower. Kemudian sebelum dia mendapatkan pelanggan, dia juga harus memahami bagaimana persentase konversi. Jadi kalau kita bicara di sini tadi, misalnya dia memprospek 1.000 orang, ternyata pelanggan ataupun yang belinya 200, maka konversinya adalah 20%. Nah, untuk mendapatkan konversi ini, bagi yang berminat nanti bisa dikirim ya, dalam 8 langkah ini itu ada 127 langkah. Ya, ada 127 langkah bagaimana kita mulai dari prospek sampai keuntungan agar betul-betul kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kembali lagi ke sini ya, artinya lead measurement ini ya, itu harus dirubah perilakunya menjadi lead measurement, di mana kalau di dalam selling itu dia ada langkah yang jelas. Mulai dari melakukan prospek, itu banyak langkahnya. Menulis buku ya, bahkan sekarang ini kalau misalnya teman-teman yang sudah mulai, ini juga para trainer ya, yang akan juga melakukan apa istilahnya itu promo melalui Zoom ataupun YouTube, itu juga harus banyak memprospek. Karena apa? Kalau tidak, ya kita tidak punya database ataupun tidak punya link yang dikatakan network. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi dari 8 langkah ini, sebenarnya masing-masing ini itu rata-rata punya sekitaran 15 langkah. Jadi ini di total ada 127 langkah. Nah, inilah contoh dari yang dikatakan lead measurement. Jadi dia betul-betul langkah prospeknya detail ya. Setelah tahu nanti pelanggannya dari langkah prospek didapat berapa, konversi bagaimana konversinya lebih banyak lagi. Begitupun ketika sudah tahu orang belanja sekian, bagaimana meningkatkan transaksi, bagaimana meningkatkan omset, bagaimana meningkatkan margin dan keuntungan. Nah, ini semua bisa kita pelajari kemudian ya. Baik, ini kalau misalnya rekan-rekan sahabat LLC yang memang sudah mulai menyenangi melakukan pengukuran-pengukuran, ini ada 2 buku. Buku yang pertama ini dari David Parmenter, ini lebih kepada penggunaan KPI secara umum, ya, Key Performance Indicator, tetapi ada bagaimana perusahaan, organisasi itu diukur align dengan individual achievement, ya, pencapaian pribadi. Nah, ini dikarang oleh Dr. Hubert. Beliau adalah orang Belanda, di mana di sini dia mengenalkan yang dikatakan TPS. Dulu di organisasi lebih dikenal dengan balance scorecard. Tapi balance scorecard yang tidak align dengan pengukuran individu, itu biasanya juga gagal, sahabat LLC. Artinya ini pengembangan lebih lanjut kalau kita bicara untuk industri. Tapi kalau kita bicara untuk teman-teman kita sekarang ini yang sedang menjalani Mind Mentor ya, ataupun apa namanya program coaching dari Coach Al-Mu'az. Nah, ini yang akan dipertajam dalam mentoring selama 1 bulan ya. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga itu kita diminta mempunyai kebiasaan apa? Put up a scoreboard. Gitu. Kenapa? Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan Jepang ya, kalau kita masuk ke industri-industri mereka, itu pastilah di dinding-dinding itu semua ada pencapaian-pencapaian ya, baik kalau dia bekerja 3 shift ataupun dia bekerja per jam ya. Nah, itu ada pencapaian-pencapaian. Bahkan di zaman dunia digital sekarang ini kita bicaranya real time. Kita bisa monitor real time ya. Bahkan teman-teman saya yang ingin melakukan apa tadi, punya berat badan ideal, itu hampir selalu report ya. Hari ini saya lari berapa kilo dan berapa kilo itu di mana itu dia kirim, karena dari beberapa HP itu punya program-program untuk mengukur ya berapa jauh dia lari, berapa kemungkinan kalori yang terbakar. Nah, inilah bagaimana scoreboard ini harus dibuat. Jadi kalau kita tidak detail di dalam pencapaian kita terlambat. Walaupun kita sudah melakukan lead measurement,
tapi sikap kita lack, ya, lack behavior. Artinya apa? Tidak proaktif. Makanya di sini kita perlu yang dikatakan need frequent reminders. Seperti halnya kalau kita bicara di HP-HP kita, ini kan ada alarm, itu ada task list. Nah, itu bisa kita buat reminder-reminder untuk kita evaluasi. Karena apa? Kalau tidak, ini akan terlambat dari target yang kita sudah pecah-pecah jadi detail. Sepertinya orang bisa makan sepeda, ataupun seorang nenek-nenek yang juara maraton. Nah, jadi sahabat LLC, inilah kenapa ya sikap ini itu harus menjadi habit. Kalau tidak menjadi habit, tadi punya target ya target, implementasi aplikasi ya lihat saja nanti. Nah, jadi kalau kita bicara pribadi berarti personal scoreboard. Tapi kalau kita bicara di perusahaan, itu adalah office scoreboard. Jadi tergantung scoreboard kita seperti apa. Nah, itu kenapa di dalam salah satu materi yang suka saya sampaikan, kalau di dalam pelatihan EFT, saya menceritakan tentang Wheel of Life 2S4K. Nah, itu harus dibuat menjadi breakdown goal, ya, dan breakdown goal itu diturunkan dalam yang dikatakan lead measurement. Baik, disiplin yang keempat. Disiplin yang keempat, apabila kita ini bekerja secara tim di perusahaan, ya, nah itu kenapa kita harus menceritakan apa target kita. Karena apa? Ini memberikan sikap yang dikatakan accountability. Sikap-sikap yang bertanggung jawab. Ya, sehingga dalam laporan kita mingguan, ya, ini dia akan mengatakan this is what I did, artinya tercapai, ya. Dan dia juga akan mengatakan apa yang akan saya lakukan minggu depan, ya. Nah, jadi selalu saja ini diskusinya itu secara intensif. Nah, itu kenapa kita punya program mentor sekarang ini akan diskusi secara intensif tiap hari, bahkan tiap hari pun ada 5 waktu. Karena apa? Disinilah kita dalam eksekusi ini mengatasi semua ketakutan-ketakutan menjadi harapan dengan apa? Dengan cara tadi, lead measurement. Karena apa? Kalau kita sudah bicara seperti ini akan menjadi suatu kebaikan. Dan ini dilukiskan oleh Bapak Ibu, ya, sahabat LLC, sahabat yang berbahagia, itu di dalam kajiannya Bobby De Porter, ya. Jadi Bobby De Porter pun di dalam kajian yang dikatakan quantum business, itu mereka betul-betul gayanya santai. Setiap pagi dan petang mereka sharing. Siapa yang the best sales, ya, dengan orang yang katakanlah baru masuk, itu yang baru masuk bisa cepat menjadi the best sales. Karena apa? Mereka sharing. Mereka melakukan penguatan, ya. Seperti tadi baru saja dimulai, Ibu Salami, ya, Mbak Salami dari Aceh sudah mendoakan saya. Nah, padahal saya dengan mengatakan apa kabar Bapak Ibu, sehat, sukses, bahagia, itu juga sudah merupakan doa. Nah, disinilah kita saling menguatkan. Di sini perlu kerja tim. Jadi bukan saja kita mendeklar goal kita, itu adalah menjadi suatu accountability, karena apa? Kita harus punya komitmen. Jadi kalau kita udah set up goal, itu adalah komit. Kita harus komit. Ini persoalan disiplin, ya, sahabat LLC. Kemudian saya teruskan, karena ini materinya belum selesai, saya teruskan lagi. Ini sebenarnya istilah bagaimana honor your word itu. Honor your word itu artinya walk the talk, ya. Kita menghormati, ya, menghargai apa yang kita katakan agar kita menjadi pribadi yang walk the talk, ya. Apa yang kita katakan itu kita lakukan. Jadi bukan pribadi yang NATO, no action, talk only. Ini bukan masalah reputasi, ya. Reputasi itu adalah orang lain yang menilai kita. Tapi ini adalah persoalan janji kita untuk melakukan yang terbaik. Karena di dalam hidup ini hanya waktulah yang menjadi modal utama kita. Apabila waktu ini tidak kita lakukan dengan baik, maka itu akan menjadi penyesalan seumur hidup, ya. Karena kalau kita pelajari dari kajian agama, banyak sekali ayat-ayat, misalnya saya ambil contoh di dalam Al-Quran, itu Allah berjanji
demi waktu ya, kuat duha gitu ya. Ini sesuatu yang men-challenge kita ya. Nah, jadi kembali lagi 4 disiplin inilah yang dikatakan di dalam buku 4DX ini yang harus kita betul-betul miliki. Nah, bagaimana dengan schedule ini ya? Tentu kita harus mempelajari lebih lanjut kalau kita belum terbiasa. Jadi target 12 tahun itu juga dibahas oleh Brian Moran ya, tentang bagaimana 12 week year ya. Artinya apa? Sebenarnya target 12 bulan itu ya bisa saja dikerjakan dalam 12 minggu. Artinya selama ini kita merasa bahwa tadi ya mengatakan tidak mungkin makan sepeda, tapi kalau kita sudah bicara dalam lead measurement bisa saja mungkin. Nah, di sini di buku ini kita di-challenge ya. Bagaimana dengan lead measurement kita membuat ya yang tadinya 1 tahun itu kita bisa shorten menjadi 12 minggu saja. Dan kita juga harus membuat apa dengan rapi dari yang dikatakan action plan kita agar ini terukur. Secara umum action plan memang dibuat mingguan ya, tetapi harian itu sebaiknya kita measurement. Apalagi saya katakan sekarang itu ada salah seorang yang dulunya beliau ini adalah direktur komersial atau direktur apa di Telkom ya, dan sekarang dia menjadi direktur utama di PT Pos ya. Jadi beliau ini Dr. Faisal namanya, dia memang doktor dalam bidang IT. Di dalam salah satu presentasi dia di Leadership Talk ya yang saya hadiri tahun lalu, itu dia katakan apa? Kalau kita masih punya mental ya hanya mengukur dalam hitungan hari dan dalam hitungan minggu, kita kalah, kita telat. Semestinya kita berpacu dengan waktu, dunia sudah menunjukkan ini adalah real time. Ya. Namun, lagi-lagi dalam hati saya, semua itu harus betul-betul dinikmati. Jadi jangan juga kita mengubah cara kerja kita menjadi yang nampaknya menjadi sangat produktif, tetapi under pressure. Ini harus kita cintai. Untuk mencintainya itulah kita harus merubah kebiasaan kita, karena ini bagian dari amal soleh kita, insya Allah, sahabat LLC. Ini pun sebaiknya ketika sahabat ingin melakukan yang dikatakan apa istilahnya itu for execution ya, for DX ya, for discipline execution, itu juga diharapkan juga memahami konsep PDCA, EDCA dan juga PIKA. Ya, jadi kalau kita belum memahami PDCA sebaiknya dipelajari. Memang nanti Life Learning Club juga akan menyiapkan waktu mendiskusikan PDCA, karena PDCA pernah saya sampaikan ini adalah temuan dari Deming dan Juran Amerika yang diundang oleh para petinggi Jepang ketika mereka habis dibom di Hiroshima, dan dengan PDCA-nya Deming inilah Jepang menjadi negara sekarang ini yang terdepan ya dari teknologi dan juga beberapa sisi lainnya. Nah, di sini PDCA itu lebih kepada plan, do, check, action. Apabila kita melakukan improvement, tetapi ketika sudah terjadi, itu kita standarisasi. Makanya dikatakan SDCA, Standard Do Check Action. Nah, Standard Do Check Action inilah yang akan menjadi habit. Ketika kita melakukan lagi target baru, kita lakukan lagi PDCA. Ada saatnya kita tidak tercapai. Misalnya target hari ini tidak tercapai, maka kita diminta melakukan PIKA. Ya, PIKA itu singkatan dari apa? Problem identification. Kita mengidentifikasi masalah, kenapa tidak tercapai, kemudian kita lakukan corrective action. Nah, ini kita bikin formnya sehingga semuanya terukur. Memang awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa, the system of execution dengan pendekatan PDCA, ini kita bisa enjoy, sahabat LLC. Nah, kesimpulannya seperti apa? Ada kata kunci yang tidak betul-betul kita diskusikan malam ini akan kita diskusikan nanti di hari Sabtu ya. Ini kita akan mendiskusikan ada dari satu buku yang dikatakan The Neuropsychology of Self-Discipline. Bagaimana di dalam buku ini bagaimana disiplin itu kita bina ya dengan pendekatan yang dia dikatakan neuropsychology.
melakukan parameter ya dari 10 karakter orang hebat di dalam disiplin dan yang berhasil dengan pribadi kita, di mana ada gap, itu yang akan kita selesaikan dengan model of motivation ya. Di sini ada 7 cara. Model lagi define purpose, model of possibility, sensory vision, the fire within, sebenarnya di sinilah faktor emosi, planning, learning, dan persistent. Nah, ini kita akan bahas di hari Sabtu nanti ya, yang kita beri judul The Neuropsychology of Self-Discipline. Ini merupakan dari CPM Consulting Workshop Series yang akan dilakukan jam 1 sampai 5.30 siang. Nanti silakan hubungi admin ya, siapa yang mau ikut. Baik, begitu saja, kita siap untuk tanya jawab. Karena biasanya penjelasan itu kan one way, apalagi ini sifatnya hanya talks ya. Jadi kita tidak langsung latihan, kita lebih coba memahami dengan tanya jawab. Baik, saya kembalikan waktu kepada moderator ya, Adinda Aceh. Silakan Mbak Aceh. Suaranya Mbak Aceh. Suaranya Mbak Aceh, suaranya belum dibuka. Iya. Ya. Oke, makasih Bang Edi atas sharing materi malam ini. Untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya, ada 2 pilihan, mau di chat via Zoom atau bisa raise hand, silakan. Kita ambil 3 pertanyaan pertama dan selanjutnya mungkin 3 pertanyaan. Jadi total 6 pertanyaan karena mengingat waktu sudah jam 9. Hampir jam 9. Silakan. Ada yang ngechat belum ya? Saya mau tanya. Oke, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, silakan. Oke, 1 pertanyaan kita mulai dulu. Pak Sahlan ya? Iya. Enggak, Pak Sahlan silakan Ini dengan Pak Edi, enggak? ya mohon maaf ini sambil jalan Mas, sambil nyetir jadi nggak apa-apa boleh tanya. Pak Sahlan di jalan sambil ini dengarkan ya. Silakan Pak. Ya. Hati-hati Pak Sahlan. Assalamualaikum. Salam Pak Sahlan. Masya Allah. Silakan Pak Sahlan. Ini Putus ya Pak. yang sangat Aduh. luar biasa yang saya dapat. Ingat apa yang disampaikan terakhir adalah action ya. Silakan Pak. Jelas kedengaran Pak Edi, suara Pak Sahlan kalau di saya hilang-hilang ini. Ada suaranya, halo, Ibu, Abang, None, kedengaran nggak nih? Kedengeran Bu? Oke, bagus sekarang, bagus. Ya, silakan. Suaranya sempat ini. Iya, saya mau tanya Pak Edi, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa hari ini, saya dapatkan pengetahuan ini. Saya merekam yang terakhir ini mengenai PDCA. Apakah, pertanyaan adalah apakah dalam, bagaimana mengimplementasikan di dalam kegiatan organisasi kita, organisasi dan satu perusahaan untuk membuat satu PDCA ini Pak Edi? Itu pertanyaan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang raise hand? Kalau di chat saya lihat tidak ada pertanyaan. Silakan yang mau raise hand, di chat kayaknya belum ada ini. Itu ada Mbak Salami, Mbak Salami Mahmud Oke, itu. Ibu mangga, Mbak, boleh Mbak Salami mangga dibuka audionya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan saya banyak sekali ilmu yang mungkin masih baru bagi saya. Dari 4 disiplin tadi ada, kalau saya nggak salah ingat karena saya ada foto namun nggak tercatat semua, itu ketika kita harus buat make verbal commitments with peers and team, kan saya kan ada tim kerja gitu. Jadi kadang-kadang cuman di share aja melalui WA gitu, komitmen apa kita untuk bulan ini, goal apa yang kita capai bersama. Tapi kadang dengan terbatasnya waktu tadi nggak sempat
secara lisan, hanya dengan tulisan saja. Jadi tidak verbal langsung lisan. Karena saya merasa ketika saya bicara lisan dengan mereka, itu energinya jauh lebih cepat ketangkap ya. Mungkin dalam frekuensi yang sama atau saya bisa influence dengan kata-kata dan intonasi tertentu, mungkin dengan volume suara saya. Tapi kalau lisan kadang-kadang ada yang nggak respon. Nah, gimana tuh Pak Edi caranya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Salami, Bang Sahlan. Silakan dijawab dulu Pak Edi, mangga, karena baru ada 2. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Aceh. Ini pertanyaan dari Mas Sahlan ya. Ini biasanya saya panggilnya Pak Ustadz, sahabat di Asati. Jadi begini Mas Sahlan. Jadi malam ini saya tidak panggil Pak, saya panggil Mas ya. Jadi begini Mas Sahlan ya. Jadi memang inilah kelemahan kita baik secara individu maupun organisasi. Itu tadi membuat planning, kalau kita bicara misalnya program 1 tahun gitu ya. Nah itu tidak detail. Semestinya itu detail 1 tahun mau ngapain, kemudian diturunkan di dalam yang kita katakan tadi lead measurement. Dan jelas siapa PIC-nya. Seperti halnya yang kita meeting kemarin ya, yang saya sampaikan, mapping ya, itu sudah ada masing-masing PIC. Nah PIC ini sudah harusnya menurunkan lagi. Ini targetnya kapan nih? Kapan harus diselesaikan? Nah saya lihat kemarin itu pimpinan dari meeting itu tidak menentukan agenda. Semestinya ditentukan kapan lagi meeting, kemudian itu bicaranya dalam target. Kemarin itu tidak ya, karena makanya saya kemarin itu mengatakan apa? Itu adalah jenis-jenis brainstorming. Tetapi kalau misalnya yang membawakan meetingnya sudah terbiasa, dia akan bicara tentang tenggang waktu. Oh iya, kalau kita punya gawe ataupun kerja seperti ini, berapa lama preparationnya? Ya kan? Target eksekusinya kapan? Ataupun kita melaksanakannya. Nah inilah yang di dalam planning itu ya Mas Toro, itu yang biasanya harus dibikin detail. Ya, itu yang dilakukan. Nah, kemudian do itu seperti pertanyaan dari Mbak Salami tadi, disinilah do yang diharapkan punya komitmen. Karena apa? Ketika kita sudah menetapkan target, itu no point of return. Ibaratnya tidak ada lagi kata untuk balik arah. Jadi kalau orang-orang yang sudah terdisiplin dengan the 4DX ini, maka dia orangnya disiplin. Ketika dia melakukan, oke, saya siap, maka dia lakukan. Karena apa? Manusia itu ya semestinya dia menjadikan waktu itu sebagai ladang amal soleh. Jadi jangan dianggap suatu keputusan yang akan dibuat itu dia katakan rugi, ya. Wani piro berapa untuk saya? Nah, mental ini yang harus diselesaikan. Karena yang Allah nilai itu adalah kerja dulu, ya, sa'i dulu. Walaupun kita ada target, tetapi kita selalu wani piro. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau tadi Mbak Salami mengatakan Pak Edi, Bang Edi ini gimana nih agar mereka semangat walaupun hanya tertulis. Nah itu harus berada dari dalam. Jadi bagaimana the 4 disiplin ini dieksekusi dengan baik, itu memang pola pikir mindsetnya itu harus dirubah ya. Mindset ini harus dirubah. Tadi sore saja saya dapat telepon dari seorang GM ya, hotel yang ada di Madura ya, Azana Hotel. Mohon maaf ini suara saya off-kan dulu ya, Mas Sahlan. Saya off-kan dulu agar tidak mengganggu ya. Nah, jadi sang GM ini telepon saya. Ini hotel makin besar dia bilang. Tapi sekarang ini saya makin bingung. Karena apa? Saya baru angkat seorang HR manager tapi justru dia banyak masalah. Saya katakan inilah persoalan SDM kita. Ya, persoalan SDM kita banyak mindsetnya yang harus dirubah, harus dikembalikan kepada fitrah bahwa hidup itu sebenarnya do the best. Ya, soal uang, soal rezeki itu sudah dijamin. Tetapi kita kadang-kadang terbalik. Makanya ada istilah kita itu adalah terima
kasih. Bukannya kasih, terima. Mestinya konsepnya harus kasih, terima. Kita yang harus memberi servis. Jadi kalau kita selalu terima kasih, selalu saja demandingnya itu tadi, cara-cara lack measurement. Orang lead measurement itu adalah service oriented. Orang-orang yang selalu ingin memberi. Nah ini ya Bu, Mbak Salma, Mbak Salami, jadi mental blocknya ini yang harus diselesaikan. Jadi kalau mental blocknya tidak diselesaikan, mau dibikin tertulis, mau disampaikan, sama saja. Karena yang namanya mental block itu sudah ada di dalam diri orang itu. Nah, bagaimana caranya? Ikhtiar kita lakukan dengan motivasi dan sebagainya, dan tetap doakan. Karena yang bisa membolak-balik hati itu hanya Allah. Kita berikhtiar secara optimal, seperti tadi Pak Edi, Bang Edi, apakah saya harus memberikan motivasi khusus? Saya katakan sebaiknya demikian. Ya, tapi ada yang lebih baik lagi, tetap doakan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita akan bicarakan di dalam Live Learning Club. Saya harapkan mungkin tim dari hotel di Madura juga ada hadir malam ini ya, mendengarkan apa yang tadi saya sampaikan sama GM Anda, agar Anda sudah mulai lihat ya bagaimana yang dikatakan the system of execution itu harus dimulai dengan niat itu adalah memberi, bukan wani piro. Kalau wani piro, seolah-olah kita takut dengan rezeki Allah. Allah sudah jamin rezeki kita, tinggal kita melakukan yang terbaik. Itu kira-kira jawabannya, wallahu alam. Saya kembalikan ke Adinda Aceh. Oke, semoga bisa sudah menjawab Bapak Mas Sahlan dan Mbak Salami ya. Makasih Bang Edi. Ini kalau saya lihat di chat juga ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Kita bacakan dulu. Sebentar. Dari Abang Sastra Fikaya Rashid, motivasi bisa dari dalam dan dari luar. Mana yang sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian target atau goal yang dibuat, Bang Edi? Itu 1 pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Mbak Siti Nurhayati. Pak Abang mau tanya, kalau energi itu ada yang internal ya atau introvert dan ekstrovert ataupun eksternal. Gimana mengenali dan mengembangkannya? Itu ada 2 pertanyaan dari chat Zoom ini. 1 pertanyaan lagi, sepertinya kalau Mbak Helen sudah siap, bisa dibuka audionya ya, Mbak Helen ya. Terima kasih, Yu Aceh, Bang Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada 3 pertanyaan ya, nanti kita jawab, Bang Edi. Aku mau tanya dalam menetapkan goal di awal, karena tadi melihat cerita tentang yang memakan sepeda. Jadi saya berpikir ketika di tempat kerja kita memang harus menetapkan goal. Kebetulan saya kerja di perusahaan Jepang yang memang harus goalnya apa. Nah, dan kebetulan sekali ketika bekerja di satu tempat yang menerapkan sistem keselamatan kerja. Artinya pada ada proyek di selama 10 tahun dengan ribuan orang, kita harus menetapkan goal. Goal yang paling ideal adalah tidak ada orang kecelakaan. Nah, permasalahannya adalah dengan kurun waktu yang selama 10 tahun dengan orang yang jumlahnya cukup banyak, goal itu tidak bisa terjadi nih menurut saya. Apakah itu jadi satu mental block ya? Karena melihat banyaknya contoh kasus-kasus yang terjadi dengan ritme pekerjaan konstruksi yang dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang dengan tingkat resiko yang tinggi. Artinya apakah ketika menetapkan goal bahwa ya no LTI, tidak akan ada kecelakaan, itu menjadi satu hal yang impossible atau menjadi hal yang possible dengan usaha dan segala macam. Itu Bang Edi. Karena ketika kita menetapkan goal itu kan harus kita lakukan usaha-usaha kan. Artinya 1 tahun kita melakukan apa usaha, kemudian tahun kedua melakukan usaha apa. Tapi dengan melihat pengalaman-pengalaman dari proyek-proyek yang ada di dunia ini,
dengan kurun waktu yang cukup lama, dengan manpower yang cukup banyak, rasanya tidak mungkin menetapkan goal ideal, tidak ada kecelakaan. Terima kasih Mas Edi. Baik, Silakan Bang Edi. nampaknya Pertanyaan Bang. Teh Nenden tuh juga ada angkat tangan tuh, Mbak Aceh. Teh Nenden. Mbak Nenden mau menambahkan? Siap. Nah, Iya Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, Teteh. Silakan, Iya, ini Teh. izin bertanya. Nanden tuh tadi tertarik sekali dengan apa namanya kata-kata while important goals ya. Jadi tertarik. Nah, Nanden belum banyak baca bukunya sih, cuman tertarik aja tadi dari yang Pak Edi bilang ya sayang sebentar. Gini Pak, Nanden kan orangnya ya agak antusias di bidang organisasi. Saya suka jadi public speaker segala macam, cuman kadang ada konflik internal yang mana saya juga sebagai ibu gitu dengan punya anak balita. Nah jadi kadang bingung gitu mengaturnya. Saya while important goals-nya pingin nih karir tinggi, atau ya saya pingin jadi orang bermanfaat dengan karir itu setinggi-tingginya lah gitu di luar. Cuma ada kendala konflik internalnya, saya juga harus jadi ibu gitu dan tidak bisa ninggalin anak-anak terus gitu kan, sering kali ya diundang keluar kota atau kemana. Nah jadi ketika konflik batin itu terjadi antara goals dengan maksudnya dengan satu hal yang memang saya juga harus tanggung jawab kepada keluarga. Nah itu bagaimana mengatasinya, karena apa menurut Isaac Newton atau menurut Albert Einstein ya saya lupa, fokus itu adalah sebuah ketidakseimbangan gitu. Jadi kalau kita ingin fokus, ingin berhasil pada top banget gitu, maka harus ada yang tidak seimbang seolah-olah begitu. Nah saya itu nggak mau, saya ingin seimbang antara karir dan rumah tangga gitu ya, antara jadi ibu dan karir gitu. Nah bagaimana itu menanggapinya Pak gitu, apa namanya, untuk menghilangkan konflik batin gitu. Makasih Pak. Apa vitaminnya? Saya juga sambil ngasuh nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Nenden. Oke, Bang Edi, ini ada Ya, pertanyaan dua via resen tadi dan dua lagi via chat. Silakan dijawab dulu yang enjoy. Baik, ini alhamdulillah ya, luar biasa pertanyaannya. Excellent, jadi pertanyaannya luar biasa. Jadi yang dua melalui chatting itu senada ya, pertanyaan tentang eksternal sama internal factor untuk motivasi. Kalau dikatakan mana yang lebih kuat, saya katakan yang lebih kuat itu adalah internal. Cuma persoalannya banyak yang tidak tahu bagaimana cara melakukan internal ini. Dalam kajian-kajian dilakukan oleh Brian Tracy, itu sama dengan yang nanti kita akan mendiskusikan tentang the neuropsychology for disciplines ya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu semuanya harus melibatkan internal. Jadi kalau kita bicara tadi widely itu kalau di dalam neuropsychology dia membahasnya itu goals itu dari makro ke mikro. Makro itu misalnya 1 tahun, mikro itu sampai yang ke detail. Ada yang mereka lupa. Kenapa orang itu tidak menjadi internal behavior sebagai pemicu utama? Harus ada yang dikatakan supra, ya, supra goals. Itu yang saya katakan supra goals itulah ketika kita melakukan PDCA yang pernah di dalam materi lain yang kita lakukan dengan pendekatan rukun iman, kita melakukan devotion sebagai depan itu. Visi kita itu adalah akhirat. Ketika visinya akhirat, maka semuanya jadi simple. Tapi ketika visinya hanya goal-goal di dunia ini saja, nah ini yang jadi masalah. Dia tidak akan bicara dari dalam. Karena dia tidak kembali kepada fitrah hakikat penciptaan. Bayangkan saja ya, sebenarnya buku dari Homo Paicis itu sebenarnya nyinggung karakter manusia, walaupun di situ dikatakan manusia kurcaci. Manusia itu tetap manusia, mau kurcaci mau tidak ya. Tetapi menyinggung betapa binatang yang begitu simpelnya, mereka tenang-tenang saja tuh. Jarang ada binatang yang kelaparan. Tapi manusia yang begitu complicated, bayangin di Indonesia aja itu ada ya.
rakyat yang maaf, nauzubillah ya, meninggal karena lapar. Padahal kita adalah negara yang sangat luar biasa dari kekayaan alamnya. Nah, jadi kembali lagi kepada yang menanyakan tadi, Mas Astra atau siapa tadi yang kedua, itu senada. Internal atau eksternal, saya katakan memang dalam keseimbangan, eksternal juga penting. Tetapi ketika kita sudah mengatakan yang dikatakan supra goals, ya bukan mini dan makro goals lagi, kita kembali kepada tuntunan iman. Nah, itu kenapa sering dulu di tahun-tahun sosmed mulai ya, itu ada listing, ya kan? Siapa yang paling kaya di dunia? Ditulislah nomor 2, nomor 3 gitu ya. Tapi yang terakhir ditulis siapa nomor 1? Oh, itu bagi orang yang biasa sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah sebelum subuh. Nah, itu kebanyakan orang tidak mengerti itu gitu loh. Padahal itu janji Allah, ya. Ketika kita subuh on time, kemudian sunnah, itu luar biasa. Itu sudah time management. Nah, disinilah yang harus kita coba sosialisasikan bahwa hidup itu indah, ya. Kebanyakan kita ketika kita bicara goal setting itu makro dan mikro goals, padahal ada supra goals, ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dindo Helet, ya. Ini wong Kito, tapi wong Kito Galo, bukan wong Kito Gilo ya, Dindo. Nah, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi begini Dinda Helen ya, ketika kita bicara tentang zero accident, artinya tanpa kecelakaan dengan ribuan orang, dengan kerjaan proyek yang besar, itu kalau apalagi di perusahaan Jepang, mereka punya yang dikatakan historical. Jadi tidak serta-merta mereka menetapkan target itu, dan bagi kita merasa impossible. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana metode itu diterapkan kepada karyawan dan mereka enjoy. Tadi yang saya katakan, di dalam kajian neuropsychology disciplines, itu kita akan bahas bagaimana makro-mikro ini itu harus dimulai dari supra. Kalau tidak dimulai dari supra, tadi tidak mungkin. Nah, saya sekarang karena tidak di bagiannya Dinda Helen, saya bicara dalam produksi. Ya, produksi itu kan kita bicara zero defect. Mungkin Dinda Helen juga paham ya. Nah, kenapa kita bisa zero defect? Karena kita menerapkan sistem yang dikatakan apa? Ya, sistem yang menerapkan konsep-konsep Six Sigma. Pengukuran Six Sigma itu adalah 0,000 sekian kesalahan. Jadi dia bisa zero defect. Nah, bagaimana dia menuju zero defect itu? Disiapkanlah sistem yang ditanyakan oleh Mas Toro tadi, ya. Kalau dalam PDCA itu lebih banyak digunakan dalam total quality management, target terakhir yang bisa dicapai hanya 3 sigma. Tetapi dengan Six Sigma ini dia menggunakan seperti PDCA tapi dengan model yang dikatakan DMAC ya, define, measure dan seterusnya. Itu bisa terjadi asalkan orang diajak berpikir sistem dan tadi ya di measure setiap saat. Jadi enjoy the process, at the end itu zero defect. Nah, jadi kembali lagi, it's impossible kalau tidak ada yang dikatakan break practice yang sudah melakukan. Tapi kalau best practice sudah melakukan, tadi mereka manusia, orang Jepang, kita juga manusia. Hanya tadi mentalitas kita yang belum terbiasa. Jadi saya sendiri pun pernah beberapa kali bekerja di perusahaan gitu ya, karena saya kebanyakan di bagian production planning, itu teman-teman yang di produksi itu banyak terjadi. Nah, itu kenapa teman-teman di produksi, terutama para general manager dan GM-nya itu saya ajak diskusi ya, bagaimana attitude itu memang harus dirubah. Kadang-kadang mereka anggap sepele. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi kembali lagi, kalau di dalam kajian agama itu harus dibudayakan dengan istilah ihsan. Jadi kita bukan karena ingin dilihat manusia do the best itu, karena kita ingin dinilai oleh Allah do the best. Jadi kita akan melakukan yang terbaik, misalnya pakai Google, pakai tali ya kalau untuk safety itu ya. Nah, ini harus ya, kalau di perusahaan-perusahaan yang saya kerja itu pakai safety shoes. Kadang-kadang mereka anggap remeh, tidak pakai safety shoes. Akhirnya kakinya luka kena besi. Ada juga yang pernah masuk kakinya ke dalam spinning dari mesin, itu nauzubillah sampai patah. Karena apa? Tidak menggunakan safety shoes. Nah, inilah mentalitas yang harus kita benahi.
Itu kenapa kalau ditanya kenapa saya suka mengajar EFT, karena di situ cara mudah untuk merubah karakter seseorang. Kemudian pertanyaan dari Teh Nenden ya, ini sebenarnya satu barokah dari seorang ibu rumah tangga yang punya cita-cita mulia untuk berbagi. Tetapi berbagi itu tidak harus kita keluar rumah. Jadi bagaimana menjadi speakers yang the best ya, itu bisa melalui video, bisa melalui sekarang ini Zoom ya. Jadi tetap aja anak digendong di sini, tapi kita itu menjadi suatu yang luar biasa. Kalau kita bicara dalam kajian yang dikatakan oleh Einstein, kalau Anda ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama, Anda tidak akan kemana-mana. Makanya tadi Teh Nenden bilang apa? Apakah fokus itu mengorbankan yang lain? Saya katakan tidak. Kita diminta kreatif. Bagaimana sumbangsi itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, sebagai profesional? Nah itu gimana? Apalagi sekarang zamannya sudah work from home. Semua bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih tepat. Ya, nah jadi kalau dibicarakan WIG ya, widely important goal, itu ibu rumah tangga itu harus nomor 1. Jadi urgent important tetap ibu rumah tangga, tidak bisa. Anak itu butuh. Oh, saya wanita karier, itu salah ya. Wanita karier second priority. Nah, second priority ini ada WIG-nya ya, tapi pada time itu, bukan pada time anak, bukan pada time suami. Karena kita tidak boleh mencampur adukan. Disinilah kita perlu susun list ya, list perlu kita susun. Nah itu kenapa kalau yang dilakukan oleh si Brian Tracy melatih tentang bagaimana bicara goal setting, dia selalu setelah menurunkan dari 1 tahun menjadi sampainya 1 bulan, 1 bulan menjadi 1 minggu, dan perharinya itu tiap malam dia buat. Walaupun 1 minggu ke depan dia sudah buat, malam ini dia tulis lagi. Ya, karena di dalam kajian yang dikatakan goal setting itu, dengan kita menulis, dengan kita membayangkan itu berhasil, kalau dalam kajian keagamaan itu merupakan doa kita. Agar apa? Kita komit. Nah, jadi kembali lagi juga ini menjawab masalah Bu Salami, ini yang harus dilatih. Bagaimana menjadikan supra goals itu menjadi tujuan utama. Nah, jadi kembali lagi kepada Teh Nenden, kenapa saya katakan ibu rumah tangga menjadi nomor 1? Itu supra goals. Kebanyakan orang menjadi wanita karier, akhirnya anak-anaknya yang dikatakan anak-anak yang kurang kasih sayang, ya, kurang tati tayang. Orang-orang yang kurang tati tayang, kurang tabung cinta, akhirnya akan melakukan kompensasi yang na'udzubillah min zalik, pergaulan bebas, narkoba. Nah inilah akibat dari ibu-ibu yang lupa fitrah, yang menganggap bahwa, oh iya, yang dikatakan weak itu adalah kerjanya. Tidak. Anda kalau punya kerja, punya tanggung jawab, saya kasih jempol, bahkan 2, bukan 2, 4, karena jempol saya 4. Tetapi tetap dibikin susunan waktu berdasarkan skala prioritas yang jelas. Agar apa? Agar semua peran bisa dilakukan dengan baik dalam rangka mardotilah. Wallahu alam. Oke. Ya, Bang Edi dan lainnya. Ini Bang Edi ada 2 pertanyaan lagi nih yang belum dijawab ya, tadi ya, yang Bang Rashid itu motivasi ya. Mau dijawab motivasi sama energi itu gimana? Sudah tadi, sebenarnya dari dalam ya, jadi motivasi itu ya energi. Ya. Dari dalam tadi, sudah dijawab, sudah. Nah, sudah. Oke. Mau jemput sekarang 2122 masih ada 2 chat lagi, mau ada waktu? Atau sepertinya sudah selesai Bapak Ibu ya, karena kita lanjutkan ini ada waktunya ini ya, ada pengumuman dari Pak Bang Edi ya mungkin. Gimana Bang Edi mengenai hal lain untuk neuropsikologinya? Oh iya, ini ada kesempatan ya untuk kita lanjutkan diskusi kita itu untuk mengikuti acara lanjutan 4 jam talk tentang neuropsychology of self-discipline, karena tadi kata kunci execution itu kita sudah pahami, tapi self-discipline sehubungan dengan makro, ya, makro, mikro, tapi penekanannya ke supra.
Karena kalau dalam kajian-kajian barat dia hanya makro, mikro ya, menuju ke yang dikatakan neuropsychology. Tetapi kita akan menekankan dari sisi supra, dan itu akan betul-betul dilatih dari 10 karakter dominan itu kita harus mapping kepada diri kita, di mana kita punya mental block kita selesaikan, kemudian ada 5 langkah itu kita buat tapi dalam rangka makro, itu mikro, itu sebagai turunan dari supra. Karena apa? Tadi pertanyaan dari Mbak Salami ya, pertanyaan dari Teh Nenden, itu adalah memang di lapangan demikian. Kenapa? Karena tadi pemahaman-pemahaman supra, makro, dan mikro dari goal setting ini yang harus kita pecahkan, sehingga self-disiplin itu akan bangkit. Kalau self-disiplinnya tidak bangkit, berarti masih something wrong dari paradigma. Itu kenapa motivasi itu dari dalam. Mungkin itu saja Mbak Aceh sebagai penutupnya. Saya tunggu hari Sabtu insya Allah. Kalau diizinkan usia berjumpa lagi. Assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang None semuanya, Mbaknya. Karena waktu sudah hampir 5 menit lagi menuju 9.30, saya ulangi lagi untuk yang Pak Edi terakhir jelasan mengenai workshop series The Neuropsychology of Self-Discipline. Bagi yang mau mendaftar untuk mengikuti workshop ataupun seminarnya, silakan menghubungi admin. Nomor sudah tertera di chat ya. Kalau itu saya sebutkan lagi di 087823301880. Silakan menghubungi admin LLC ya. Dan untuk close pertanyaan yang belum terjawab, sepertinya ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti ini kebetulan yang bertanya itu alumni IFT ya. Jadi ada namanya, nanti bisa kita jawab pribadi, japri, nah untuk melunasinya, jangan ada hutang. Dan untuk closing statement-nya, kami mohon Bang Edi untuk men-share closing statement-nya sebagai penutup. Baik, terima kasih Mbak Aceh. Sebagai closing statement sederhana saja, sebenarnya kita harus berpikir itu dengan cara yang sederhana. Bagaimana berpikir cara sederhana? Dimulai dengan berpikir sistem dan eksekusi. Jadi the 4DX artinya 4DX itu menjadi bekal buat kita untuk bagaimana dari 4DX yang dikatakan sistem eksekusi ini kita mulai bedah satu-satu. Agar apa? Yang kita anggap complicated ataupun rumit itu menjadi sederhana. Jadi ada proverb dalam bahasa Inggris itu dikatakan apa? Apa istilahnya ya? Don't make trouble till trouble troubles you. Jangan membuat kesulitan sehingga kesulitan itu sendiri yang menyulitkan Anda. Sementara Einstein mengatakan apa? Orang yang jenius itu apabila dia mampu melakukan sesuatu yang complicated menjadi simple. Nah, saya pribadi, saya tidak bicara dalam konsep-konsep yang berat, tapi berat itu apabila kita tidak mau terima sepenuh hati. Makanya saya tutup ya dengan satu apa istilahnya itu, gaya-gaya orang Melayu nih, Mas Salantoro, burung elang, burung merpati. Ketika hati menjelang, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikiran kita akan terbuka dari hati. Begitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.